Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, bertemu lagi dalam program Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Sahabat Al-Wafa, dalam episode kali ini akan ada segmen kuis Ramadan Asik pekan kedua yang diikuti oleh siswa-siswi Al-Wafa Boarding School. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan tadarus Quran yang akan dipandu oleh guru kita, Ustadz Samsul Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran tadi dapat menambah keberkahan aktivitas kita pada hari ini. Sahabat Al-Wafa, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tahsin yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustazah Diani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi huwal qail warattilil qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membawakan suatu hal yang mungkin pernah tersirat dalam benak kita tentang apa yang dinamakan tartil. Apa itu tartil? Kenapa harus tartil dan bagaimana hubungannya tartil dengan bacaan kita sehari-hari? Mengenai mengapa bacaan kita harus tartil, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wallahu a'lam bishawab. Menurut para ulama, ayat ini turun berkenaan dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar mengisi malam harinya dengan tahajud dan tilawah Al-Qur'an dengan tartil. Lalu pertanyaannya, apa itu tartil? Kalau dilihat dari terjemahan ayat tersebut, warattilil qur'ana tartila mengandung arti bacalah Al-Qur'an dengan perlahan. Jadi tartila di sana diartikan perlahan. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan bacaan yang cepat? Apakah itu bisa disebut tartil? Mengenai definisi tartil ini, para ulama membagi definisi tartil menjadi dua. Satu, tartil menurut lugah, dan kedua, tartil menurut istilah. At-tartil lugotan menurut lugah, dan tartil menurut istilah. Lugotan wasilahan ya. Menurut ulama yang mendefinisikan tartil secara lugot, beliau mengatakan sebagaimana Imam Al-Maraghi Al-Asfihani dalam Al-Mufradatnya, bahwa tartil itu adalah irsalul kalimati minal fami bisuhulah wastiqomah. Irsalul kalimati minal fami bisuhulah wastiqomah. Irsalul kalimati, mengeluarkan kalimah, mengeluarkan lafad-lafad minal fami dari mulut, bisuhulah dengan mudah dan gampang,
wastiqomah dan istiqomah, konsisten, lurus, tepat. Maksud istiqomah di sini kebalikan dari lahnun. Lahnun itu bengkok, jadi harus tepat, lurus, tidak bengkok, lurus, tidak bengkok. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau lafadznya ha, dibaca ha, jangan dibaca ho. Ataupun lafadznya ho, jangan sampai dibaca ha. Ataupun Rabbil Alamina, ain dibaca hamzah jadi Rabbil Alamina. Itu maknanya Rabbil Alamina, penguasa alam. Sementara Rabbil Alamina penguasa kepedihan, penguasa kepedihan. Itu tidak istiqomah. Makanya ada ulama yang memperkenalkan tentang M3, 3 M3, mangap mencucu meringis. Itu kenapa? Intinya supaya lafaz istiqomah, tepat, lurus gitu. Lalu bagaimana definisi tartil menurut para ulama ahli Qur'an? Menurut ulama ahli Qur'an di antaranya Imam Al-Jazari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Thalib karomahullahu wajhah, dia mengatakan bahwasannya tartil menurut istilah itu ialah tajwidul huruf wa ma'rifatul hukum. Mentajwidkan huruf, memperbaiki huruf, dan mengetahui atau memahami tentang perihal waqaf. Jadi tajwidul huruf ini berkenaan dengan cara baca. Adapun ma'rifatul huruf berkenaan tentang bagaimana membaca. Tajwidul huruf berkenaan dengan cara baca, maksudnya dengan cara i'ta'ul harfin haqqahu wa mustahaqqahu, memberikan setiap huruf akan hak-hak dan mustahaknya huruf. Jadi ini tajwidul huruf, ini ranah ilmu tajwid. Adapun ma'rifatul huruf, mengetahui perihal waqaf, maksudnya dia paham kapan dia berhenti dari bacaannya, dari tilawahnya, dan kapan dia memulai dari tilawahnya. Orang yang sudah paham tentang ma'rifatul hukum, tentang kapan dia harus berhenti dan kapan dia harus memulai, dia sudah tahu siapul kalamnya Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana hubungan tartil dengan bacaan kita sehari-hari? Dalam membaca Al-Quran sehari-hari ada 3 metode. Yang pertama, metode hadar. Yang kedua, tawasud, ya. Yang ketiga, tul. Apa itu hadar? Hadar itu cepat. Tapi dengan catatan cepatnya tidak menghilangkan hukum tajwid. Kedua, tawasud, pertengahan. Ketiga, tul, panjang. Untuk mempermudahkan temponya, hadar itu maksudnya satu detik itu 1 alif sama dengan 1 alif atau 2 harakat. Tawasud 4 harakat, jadikan madnya 4 harakat, dan tul harakat, ya. Tul itu 6 harakat. Kapan bacaan tartil dengan metode hadar dibacakan? Contoh yang paling mudah itu ketika sholat tarawih. Maka dianjurkan ketika sholat tarawih jadikan madnya 2 harakat untuk supaya makmum tidak lama berdiri. Contoh bacaan hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya gitu. Metode kedua, tawasud. Pertengahan, dijadikan madnya 2 detik atau 4 harakat. Ini biasanya dibacakan ketika sholat fardu berjamaah. Maka ketika sholat fardu berjamaah, silahkan bacaannya mengambil yang metode tawasud pertengahan, yaitu dijadikan 4 harakat madnya. Contoh di ayat keempat dari surah tadi yang ada mad jaiznya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu tawasud. Yang ketiga, tul panjang, yaitu menjadikan madnya 6 harakat. Ini biasanya dibacakan ketika sholat sendirian, misal sholat tahajud. Maka silakan panjangnya 6 harakat. Karena memang di belakang kita gak ada gerbong, istilahnya gak ada gerbong, gak ada makmum. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dari materi tadi kita bisa mengambil pelajaran sehingga bacaan Quran kita bisa lebih baik lagi dan lebih tartil lagi. Sahabat Al-Wafa, sebagaimana disampaikan di awal episode tadi bahwa dalam episode kali ini akan ada segmen spesial, yaitu segmen kuis Ramadan Asik. Dimana pada segmen Ramadan Asik sebelumnya kita sudah menyaksikan kuis yang dihadiri oleh atau diikuti oleh siswa-siswi terbaik dari SMK Al-Wafa. Dan kali ini kuis Ramadan Asik akan diikut sertakan oleh siswa-siswi terbaik dari SMP Al-Wafa. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita 3 siswa-siswi terbaik dari SMP Al-Wafa. Kita sambut bersama-sama. Yang pertama ada saudari Siti Fauziah dari kelas 7B. Selanjutnya ada saudari Ami Aminah dari kelas 8C. Dan juga ada saudara Nabil Muhammad Ridwan dari kelas 8B. Dan juga sudah bergabung bersama kita Dewan Juri pada kesempatan kali ini ada Bapak Ustadz Acep Ikin Sodikin dan juga Ibu Ustazah Eni Hilyani yang akan memberikan penilaiannya dari jawaban peserta pada kuis Ramadan Asik kali ini. Langsung saja kita masuk ke peserta pertama, yaitu ada Siti Fauziah dari kelas 7B. Siti Fauziah, gimana, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, Siti Fauziah, saya memiliki 3 amplop soal di sini. Ada amplop soal iman, Islam, dan ihsan. Siti mau pilih amplop soal yang mana? Ihsan. Ihsan. Oke, Siti, di sini ada 3 pertanyaan pilihan ganda dan 1 soal uraian. Silakan Siti menjawab dengan jelas. Untuk soal pertama, orang yang melakukan puasanya dengan ikhlas akan dijauhkan dari sifat A. Riya, B. keras kepala, C. takabur, atau D. sum'ah. A. Ria. A. Riya. Ya, benar jawabannya. Selanjutnya soal kedua. Berikut ini merupakan fakta menarik dari puasa, kecuali A. sumber energi tubuh saat berpuasa, B. tidak baik tidur saat setelah sahur, C. menyegerakan sahur, atau D. bau mulut saat berpuasa. C. Menyegerakan sahur. C. menyegerakan sahur. Ya, jawabannya benar. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Dalil yang menjelaskan tentang orang mencapai derajat takwa adalah A. Surat Ali Imran ayat 134, B. Surat Al-Baqarah ayat 134, C. Surat Al-An'am ayat 134, atau D. Surat Al-A'raf ayat 134. A. Imran 134. A. Surat Ali Imran ayat 134. Dan jawabannya benar. Oke Siti, untuk soal pilihan gandanya sudah selesai. Selanjutnya soal uraian. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Sebutkan 3 ciri orang yang puasanya tidak sia-sia. Dan bagaimana pendapat Siti tentang orang yang melakukan puasa tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Saya ulangi sekali lagi. Sebutkan ciri orang yang puasanya tidak sia-sia dan bagaimana pendapat Siti tentang orang yang melakukan puasa tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Silakan Siti. Ciri-ciri orang yang
puasa tidak siap, yaitu mencapai derajat takwa. Di antaranya, ciri-ciri orang yang sudah mencapai derajat takwa, peningkatan dari sisi akidah, peningkatan dari sisi uyah, dan peningkatan dari sisi akhlak. Ya, terima kasih banyak Siti atas jawabannya, dan kami persilahkan untuk Dewan Juri Bapak Ustadz Acep Bikin Sodikin dan Ustazah Eni Heliani untuk memberikan penilaiannya. Dan kita lanjut ke peserta berikutnya, peserta yang kedua. Oke, peserta selanjutnya yaitu ada Ami Aminah dari kelas 8C. Ya, untuk Ami, di sini saya memiliki 2 amplop soal lagi, ada amplop iman dan Islam. Ami mau pilih yang mana? Iman. Iman. Oke, amplop iman ya. Oke, Ami, sama seperti peserta pertama tadi ada 4 soal, di mana 3 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Ami sudah siap? Insya Allah siap. Pertanyaan pertama. Hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah A. Fardu kifayah, B. Fardu ain, C. Sunnah muakkad, atau D. Wajib. B. Fardu ain. B. Fardu ain. Dan jawabannya benar. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Di antara kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, ada yang namanya kesalahan al-lahnul jali, yang artinya A. Kesalahan yang mencolok, B. Kesalahan yang ringan, C. Kesalahan sedang, atau D. Kesalahan kecil. A. Kesalahan yang mencolok. A. Kesalahan yang mencolok. Dan jawabannya benar. Selanjutnya soal ketiga, soal terakhir dalam pilihan ganda. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah A. Fardu kifayah, B. Fardu ain, C. Sunnah muakkad, atau D. Wajib dilakukan oleh seluruh individu. A. Fardu kifayah. A. Fardu kifayah, dan jawabannya benar. Oke, selamat Ami, untuk soal pilihan gandanya sudah selesai, dan selanjutnya soal uraian. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Sebutkan kesalahan dalam membaca Al-Quran, dan bagaimana pendapat Ami jika ada orang yang melakukan kesalahan tersebut dalam membaca Al-Quran tetapi dia tidak mengetahui bahwa ia melakukan kesalahan. Dalam beberapa kesalahan dalam membaca Al-Quran, ada 2 yang sering kita lakukan. Yang pertama yaitu al-lahnul jali, yang artinya kesalahan-kesalahan yang mencolok, di mana dalam membacanya kurang tepat, mengubah makna dan mengubah kaidah-kaidah hukum tajwid, dan mengubah aturan-aturan bahasa Arab. Contohnya dalam membaca huruf ain yang tertukar dengan hamzah ataupun alif. Kemudian yang kedua ada al-lahnul khafi, yang artinya kesalahan-kesalahan ringan. Bisa diartikan salah dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, dalam membaca hukum tajwidnya, namun tidak menyalahkan aturan-aturan bahasa Arab. Misalnya, apabila membaca huruf mad, ia membacanya tidak dipanjangkan dan membaca qalqalah dengan tidak dipantulkan. Kemudian, menurut saya, apabila ada seseorang yang membaca Al-Quran, namun ia melakukan kesalahan dan ia tidak mengetahui kesalahan tersebut, apabila saya berada di dekatnya, saya akan memberitahunya dengan sepengetahuan saya. Namun, apabila saya mengetahuinya dan saya pun tidak tahu jelas, tidak tahu apa dan tidak bisa menerangkan jelas langsung kepadanya, maka saya akan menyuruhnya untuk menanyakan kepada orang yang lebih memahami akan ilmu tajwid tersebut, agar ia pun tidak mengulanginya dan saya pun bisa menambah wawasan saya mengenai hukum tajwidnya. Ya, terima kasih banyak Ami, dan untuk selanjutnya adalah peserta yang ketiga, ada Nabil Muhammad Ridwan dari kelas 8B. Oke Nabil, di sini tinggal 1 amplop soal lagi,
yaitu amplop soal Islam. Nabil sudah siap untuk menjawab? Insya Allah Bang. Oke, pertanyaan pertama. Berikut ini merupakan definisi Al-Quran, kecuali A. Salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, B. Petunjuk atau pedoman umat manusia, C. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau D. Kitab atau karangan ilmuwan Arab. Jawabannya D. Kitab atau karangan ilmuwan Arab. D. Kitab atau karangan ilmuwan Arab. Dan jawabannya benar. Selanjutnya pertanyaan kedua. Menjaga lisan kita dari berkata tidak baik atau menyakiti orang lain adalah dengan cara A. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau D. Berpuasa. Jawabannya A. Berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jawaban Nabil benar. Selanjutnya pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir dalam soal pilihan ganda. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah A. Sholat hajat, B. Sholat rawatib, C. Sholat tahajud, atau D. Sholat duha. Jawabannya Nabil? Jawabannya C. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Oke, dan jawaban Nabil benar. Dan Nabil, untuk selanjutnya adalah pertanyaan soal uraian. Perhatikan baik-baik pertanyaannya, Nabil. Sebutkan amalan apa saja yang harus dilakukan dan berikan contoh amalan di bulan Ramadan yang Nabil lakukan dalam masa wabah COVID-19 saat ini. Jadi amalan-amalan yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan ini diantaranya ia memperbanyak tadarus Quran, memperbanyak zikir, dan memperbanyak sedekah. Dan yang amalan yang dilakukan oleh saya pada saat masa pandemi COVID-19 ini diantaranya ialah membaca tadarus Quran minimal 1 juz 1 hari, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih banyak Nabil, dan kami persilakan untuk Dewan Juri Bapak Ustadz Atyafikin Sodikin dan Ibu Ustazah Eni Hilyani untuk memberikan penilaiannya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi penilaian. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu nilai sementara dari setiap peserta. Peserta pertama atas nama Siti Fauzia dari kelas 7B memperoleh nilai 300. Dan peserta kedua Ami Aminah dari kelas 8C memperoleh nilai 300. Dan peserta ketiga Nabi Muhammad Ridwan dari kelas 8B memperoleh nilai 300 juga. Ini artinya seluruh peserta dalam soal pilihan ganda dapat menjawab semuanya dengan benar. Dan untuk selanjutnya, untuk penilaian soal uraian akan dinilai langsung oleh Dewan Juri kita. Ada Bapak Ustadz Atyafikin Sodikin dan Ibu Ustazah Eni Hilyani. Baik, untuk peserta pertama atas nama Siti Fauzia dari kelas 7B, juri pertama akan memberikan nilai 87. 87. Selanjutnya juri kedua akan memberikan nilai 85. 85. Selanjutnya untuk peserta kedua atas nama Ami Aminah dari kelas 8C, juri pertama akan memberikan nilai 85. 85. Dan selanjutnya juri kedua akan memberikan nilai 88. 88. Selanjutnya peserta ketiga atas nama Nabil Muhammad Ridwan dari kelas 8B, juri pertama akan memberikan nilai 89. 89. Dan juri kedua akan memberikan nilai 88. 88. Oke, terima kasih untuk Dewan Juri yang sudah memberikan nilainya. Dan sebelum kita masuk ke hasil nilai akhirnya, kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu ulasan atau komentar dari Dewan Juri terkait jawaban dari para peserta. Yang pertama dari juri pertama untuk Bapak Ustadz Atyafikin Sodikin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya, setelah tadi menyimak
anak-anak kita menjawab dengan baik dan luar biasa ya. Langsung saja untuk peserta yang pertama yaitu Siti Fauzia. Yang pertama, kelebihannya disebut bagus, yaitu menganalogikan permasalahan dengan fakta yang sebenarnya. Kekurangannya yaitu Siti tidak mengulas mengenai seseorang tersebut apakah tidak melakukan sholatnya itu karena apa. Beda hukumnya kan kalau misalkan seseorang tersebut jika tidak sholat misalkan karena sakit, karena lupa, atau bahkan karena disengaja. Nah, itu saja. Untuk peserta yang kedua, Saudari Ami, cukup luar biasa juga, ya. Begitu detail menyebutkan kesalahan-kesalahan yang orang sering dilakukan, baik itu kesalahan yang mencolok atau biasa saja. Nah, hanya saja tadi Ami kurang menambahkan bahwasannya jika seseorang meskipun membaca Al-Qur'annya dalam keadaan salah, tapi tetap Allah akan mengganjar dengan meskipun membaca satu huruf, Allah akan menggandakan dengan 10 kebaikan. Untuk peserta yang ketiga, Saudara Nabil, sangat luar biasa juga, ya. Beliau menjawab dengan singkat, padat, jelas. Hanya saja perlu ditambahkan ketika menyebutkan amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di masa COVID-19 ini, perlu ditambahkan dengan misalkan realitas sekarang yang meskipun tidak boleh, tapi kan dengan cara teknologi sekarang yang begitu canggih, misalkan menambahkan sodako, bisa kan jika seseorang melakukan sodako dengan via transfer, tidak langsung berhubungan langsung. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu ulasan dari Dewan Juri yang kedua terkait jawaban dari para peserta. Pada Ibu Ustazah Eni Heliani, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu kepada ketiga peserta. Masya Allah, jawabannya mumtazah semua. Cuma ada beberapa tambahan. Untuk peserta yang pertama, tambahannya ciri puasa yang tidak sia-sia itu ketika orang sudah mendapatkan derajat takwa, di mana orang tersebut telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian peserta yang kedua, Ami, ini Ami udah bagus ya, disertai dengan contoh-contohnya lengkap, detail. Akan tetapi Ami ada sedikit tambahan bahwa tadi tata cara kita membetulkannya itu seharusnya bukan tata caranya, tapi mengenai hukumannya seperti apa ketika orang membaca Al-Quran tetapi ia salah, tetapi ia tidak tahu bahwa hal itu salah gitu. Nah, itu hukumannya itu tidak apa-apa, akan tetapi dia harus belajar untuk memperbaikinya lagi, seperti itu. Kemudian untuk Nabil bagus ya Nabil, pertahankan one day one juice-nya. Kemudian jangan lupa dalam masa wabah COVID-19 ini kita harus selalu stay at home dan jangan keluar rumah kecuali hal yang mendesak dan penting. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita saksikan bersama-sama perolehan nilai akhir dari setiap peserta. Peserta pertama Siti Fauzia dari kelas 7B memperoleh nilai akhir 472. Dan selanjutnya peserta kedua Ami Aminah dari kelas 8C memperoleh nilai akhir 473. Dan selanjutnya peserta ketiga Nabil Muhammad Ridwan dari kelas 8B memperoleh nilai akhir 477. Dengan demikian kita sudah dapatkan pemenang pertama pada kuis Ramadan Asik pekan kedua ini, Nabil Muhammad Ridwan dari kelas 8B. Dan pemenang kedua ada Ami Aminah dari kelas 8C. Dan selanjutnya pemenang ketiga ada Siti Fauzia dari kelas 7B.
Selamat kepada para pemenang, dan masing-masing pemenang mendapatkan hadiah. Untuk pemenang pertama, pulsa senilai Rp100.000, pemenang kedua pulsa senilai Rp75.000, dan pemenang ketiga pulsa senilai Rp50.000. Sahabat Al-Wafa, segmen kuis ini menjadi akhir perjumpaan kita dalam episode kali ini. Saksikan terus Ramadan Asik Al-Wafa TV, program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Saya Jaka Pramana dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Al-Wafa yang ingin video atau fotonya ditampilkan dalam program Ramadan Asik, jangan lupa untuk upload video atau foto kalian di Instagram dengan tema aktif dan produktif di rumah dengan hashtag Ramadan Asik Al-Wafa, juga hashtag Ramadan Produktif Al-Wafa atau hashtag Al-Wafa Fun.